Reses DPRD Kota Probolinggo Haji Sahri Trigiantoro SHMH siap kawal aspirasi warga untuk antisipasi banjir. Probolinggo CB News Indonesia, anggota DPRD Kota Probolinggo dari fraksi PDI Perjuangan Haji Sahri Trigiantoro SHMH menggelar reses pertama. Secara tegas, anggota DPRD Haji Sahri Trigiantoro bakal mengawal seluruh aspirasi masyarakat utamanya infrastruktur, saat reses pertama masa sidang pertama tahun 2024 di Perum Bromo Jalan Kinibalu Gang 7 RT 11 RW 03 Kecamatan Kademangan, Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024 malam. Soal drainase dan PJU juga lainnya, memang pekerjaan rumah bagi saya untuk terus mengawal usulan ini, apalagi banyak dinamika di Pemkot waktu itu, jadi ada beberapa usulan tersendat, makanya kita akan kawal lagi usulan warga ini agar bisa direalisasikan tahun depan, ungkap Haji Sahri Trigiantoro, legislator fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Probolinggo. Ini yaitu sidang tahunan yang pertama tahun 2024, terutama pasca pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan yang barusan adalah pilkada. Kita semua adalah diberikan ketentraman, kerukunan. Inilah yang paling penting. Jadi boleh beda, tetapi yang nomor satu kita tetap harus kita rukun sesama tetangga khususnya. Tentunya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi usulan tidak mungkin semuanya bisa diakomodir, tapi paling tidak akan kita bisa sampaikan secara bertahap. Jadi itulah tujuan daripada kegiatan reses pada malam hari ini. Sekali lagi kami akan menampung dan mengkoordinasikan tentunya semuanya juga berdasarkan kondisi di pemerintah khususnya Kota Probolinggo ini. Apakah bisa direalisasikan pada tahun ini atau tahun kemudian, tapi minimal itu akan menjadi istilah kalau di DPR itu adalah pokir, pokok-pokok pikiran yang disampaikan dari warga ataupun masyarakat sekitar. Ada hal-hal yang perlu ini. Kemudian tugas kami atau tugas saya selaku anggota DPRD, tugas utamanya adalah mengusulkan, kemudian mengawal, dan tentunya kita dalam pelaksanaannya ikut mengawasinya. Jika ada usulan-usulan yang lain, nanti ngomong Bapak Ibu yang hadir. Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan atau Dapil 5 Kecamatan Kademangan ini mengaku sudah menerima usulan warga seperti usulan perbaikan sedimen saluran air, perbaikan gorong-gorong untuk dilakukan pengerukan sehingga warga tidak menjadi langganan banjir. Itu mengenai adalah tempat orang yang dikubur, maksudnya itu adalah makam di daerah Armada. Salah satu tempat di sana itu adalah ada dua tempat, yang barat dan juga timur. Nah, kebetulan sampai saat ini, sampai dengan detik ini, ketika ada orang yang mati kemudian dikuburkan, maka orang yang mati itu akan berenang. Kenapa dia berenang? Karena di satu sisi tempat makam itu adalah tempat yang terendah, dan satu sisi di sebelah timur itu adalah kawasan sawah yang memang sawah itu baik itu tidak hujan ataupun kemarau, sawah itu tetap banjir, dan banjirnya itu tentu akan membuang kepada makam tersebut. Ini pelengsengannya atau gonya jebol semua. Minta kami akan menindaklanjuti surat itu. Karena kadang-kadang BPU itu pekerja penerima upah, itu biasa di perusahaan dan sebagainya. Sementara itu, salah satu warga Haji Malik meminta untuk Taman Kota mohon dihidupkan kembali, karena Kota Probolinggo terkenal dengan Kota Bestari dan 1000 taman. Harap Haji Malik, Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Yang tidak ada akses untuk ke selokan atau tergenang karena dataran itu air. Nanti insya Allah kalau pas kosong nanti saya telepon, nanti kita bisa tidak lanjut di tempat sana, kita sama-sama bisa kita foto, terus nanti kita ajukan nanti itu Pak. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita usulkan, siapa tahu nanti di tahun 2005 atau paling tidak 2006 bisa direalisasikan begitu Pak. Oke, terima kasih Pak.
yang akses mau rumah saya itu selokannya itu separuh, jadi ke timur, sedangkan ke barat itu nggak ada karena jalannya agak tinggi. Jadi kalau hujan lebat 5 menit aja udah banjir itu ke rumah. Jadi mungkin Pak selokannya lebarnya cuma 30 cm. Kalau bisa itu diperdalam atau diperlebar. Warga yang sebelah ya, karena mungkin gundukan atau tanah yang tinggi ya. Sama ini juga begitu. Kami melihat parkir parkir berlangganan ya, maksud saya itu parkir berlangganan itu mohon ditinjau kembali karena sudah tidak efektif dan membebani masyarakat. Kami telah mengusulkan ya, itu adalah salah satu memang bagaimana biji pemerintah yang mengganti ini, terutama di setiap perempatan yang ada lampu merah. Itu kami mengusulkan paling tidak 15 meter dari lampu itu, pohon itu harus dipotong. Kenapa? Kalau saat kita musim hujan atau musim angin, kita berhenti di situ, pas roboh, kita tidak bisa kemana-mana, maju nabrak, mundur nggak bisa. Ini yang kedua menghalangi lampu yang ada di sekitar itu, dan banner di sekitar itu ataupun reklame itu harus juga agak ditinggikan, jadi diatur. Jadi kesannya tidak ini. Ini salah satu memperlindah, mempercantik juga. Coba kita lihat di pos polisi Pilang itu. Di situ harus membayar ini. Di depannya pohon begitu tinggi, ya kan? Ini kan kelihatan pembiaran gitu, Pak. Jadi itu salah satu contoh, sudah saya foto, saya tunjukkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan usulan dari Pak Kiai ini juga sudah kasihkan, kita selesaikan bersama-sama sehingga hasilnya mungkin bisa maksimal daripada kita harus melakukan sebuah tindakan yang mungkin akan justru mengganggu daripada kelangsungan kita bermasyarakat atau berpemerintahan. Mungkin malam hari ini kan merupakan reses ya DPRD Kota pada persidangan pertama tahun 2024. Ini bisa diketahui tadi banyak usulan loh Pak dari konstituen ya terkait dengan masalah banjir, di mana gorong-gorong yang kurang bagus, saluran air yang ini kedepannya seperti apa nanti yang disampaikan? Terima kasih. Jadi pada masa persidangan pertama tahun 2024 yang biasa kita reses, yang kita kemas dalam silaturahmi malam hari ini, mana dari beberapa warga, mayoritas tadi yang kita dengar adalah masalah genangan air yang dimana itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama mungkin tersumbatnya saluran, dan yang kedua mungkin tidak tersedianya saluran yang menuju akses di sungai. Nah untuk itulah beberapa warga sudah mengusulkan bahwa sudah diusulkan melalui musrebang. Maka dalam kegiatan silaturahmi yang biasa kita kenal reses ini, saya selaku pengampu yang ada di wilayah Dapil Kademangan, insya Allah kami akan membawa aspirasi itu untuk menyampaikan kepada dinas-dinas terkait, di mana melalui kelurahan prosedurnya kami juga akan tindak lanjuti supaya kalau memang itu yang bersifat darurat atau urgent, paling tidak bisa untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Insya Allah dengan kita bisa menginspirasi, kita bisa mendengar masukan atau usulan ini salah satu juga bisa membantu pemerintah dalam membangun ke depannya, di mana sebelumnya tidak terjangkau. Dengan adanya kegiatan ini nanti akan bisa mengawal daripada usulan masyarakat itu.